sekali melihat wajah-wajah yang sangat familiar zaman dulu waktu saya masih sering di-interview. Jadi senang sekali ngelihat berada di sini dan ngelihat ketemu kalian lagi. Santi, ceritain dong malam tahun baru nih, tahun ini ngisi di Hotel Mulia Ya. seperti apa sih? Saya tuh sebenarnya percaya nggak percaya gitu waktu dapat tawaran dari Mulia itu sekitar awal Desember. Saya pikir gini, saya udah 12 tahun absen lah ya dari dunia musik. Sempet ada beberapa single tahun 2015 bukan ada Mahwa gitu ya, tapi nggak ada yang major album atau apa gitu. Jadi pas dipercaya untuk megang acara pergantian tahun itu kan sebenarnya buat seluruh penyanyi sesuatu gig yang dikejar gitu, karena kan ya prestisius dari bayarannya juga kali. Tapi saya kaget banget dipercaya gitu. Jadi kan berarti saya harus membuktikan bahwa saya tetap bisa menjaga kualitas apa yang dulu pernah saya kasih ke dunia musik Indonesia, bahkan insya Allah kalau bisa lebih baik lagi gitu. Jadi senang, deg-degan, merasa bangga, tapi ya lumayan agak excited juga sih. Ini udah berapa lama sih nggak nyanyi? Tiba-tiba nggak nyanyi acara segini. Lama banget lah Mbak, sejak saya pindah ke Hong Kong kan tahun 2010 tuh. Sebelum-sebelumnya kan aktif nyanyi. Saya kan pindah pas pada saat lagi di atas karir lah bilangnya. Habis itu palingan saya balik acara wedding, acara yang nggak terlalu besar gitu. Tapi kalau yang skalanya yang dikasih Mulia kayak gini, wah udah lama banget enggak. Jadi thank you banget loh Mulia percaya sama Shanti. Tenang, I haven't lost my mojo. Actually, karena udah lama enggak, jadi kayaknya semangatnya malah kayak ayo gitu. Dan alhamdulillahnya tuh kayak memang Allah kalau dan semesta sudah ngasih jalan tuh semuanya jalan lancar aja. Yang band langsung dapet, dancer langsung dapet, bandnya pinter, dancernya pinter, penyanyinya insya Allah pinter juga. Jadi semuanya satu line dan kita cuma 2 kali latihan. Ini yang ketiga. Sementara saya bawain nanti 9 lagu. Dan banyak medley yang pindah lagu dan ganti-ganti aransemen gitu. Jadi dari segi tarian juga baru, dari segi aransemen juga baru. Bandnya ini baru juga sekali main sama saya, tapi semuanya lancar. Insya Allah, I will give my best performance in 12 years in Mulia. Ada yang spesial nggak nanti yang ditampilkan di sini? Oh, banyak gimmick-gimmick gitu. Saya mau bawa props, jadi saya tuh seneng banget suatu konsep show yang ada konsepnya. Jadi nggak cuma nyanyi aja gitu. Jadi nanti ada 2 segmen. Segmen pertama itu burlesque, seksi-seksi cewek-cewek. Yang kedua itu Vegas showgirl. Jadi bulu-bulu, cewek-cewek yang kaki-kaki jenjang gitu. Mukanya langsung ngangguk-ngangguk. Intinya show ini terkonsep. Saya udah pikirin baik-baik dan waktu sudah confirm itu pas sekali lagi pergi liburan. Itu pas di liburan mikir terus tentang show ini, detailnya dari kostum, dari konsep, dari mau bicara apa, dari perpindahan aransemen, Zoom meeting sama penari, Zoom meeting sama band, everything I did jarak jauh. Jadi baru ketemu itu tanggal 29, latihan 30, latihan pas setelah ulang tahun, 31 kita JR bareng. Jadi mari kita lihat ntar malam kayak apa. I am so excited. Tapi sebelum latihan di sini, pas dapat tawaran itu sempat nggak latihan sendiri gitu? Karena iya, terpisah. Santi ini udah berapa lama nggak nyanyi gitu ya? Ya pastinya mas, itu tanggung jawab profesi saya. Jadi setiap kali saya latihan jarak jauh gini, karena tim saya kan di Jakarta, kita kirim-kiriman video sama audio file. Mereka latihan sendiri, dancer latihan sendiri, jembatannya saya. Jadi biasanya saya yang bikin note yang salah-salah di sini, ini yang perlu diperbaikin. Jadi kita masing-masing latihan terpisah nih. Jadi baru digabungin sekarang. Tapi saya latihan sendiri di Hong Kong lagi. Udah di Bali sekarang, say, bukan lagi di Hong Kong. Tapi ada treatment khusus nggak sih kak sebelum kakak manggung? Biasanya ngapain dulu biar moodnya juga bagus kayak gitu? Jelas harus berdoa, jelas. Terus udah gitu saya stretching, pemanasan, terus pemanasan vokal dan juga stretching badan. Jadi begitu jreng tuh udah siap gitu. Tapi biasanya sih saya ini dulu breath work biar nggak deg-degan. Ya pasti deg-degan juga sih. Kalau pemilihan lagu dari hotel atau dari... Sepenuhnya dari saya benar-benar dipercaya 100% sama Mulia. Makasih loh. Enggak ada sama sekali harus nyanyi lagu ini, harus nyanyi lagu ini. Enggak, semua konsep saya disetujui. Makanya saya makin semangat. Karena I am pretty sure ini cocok dengan image Hotel Mulia, dengan tamu Hotel Mulia gitu. Jadi insya Allah jeder lah, pecahkan, goyangkan. Baru ulang tahun juga ya? Ya. Jadi hadiah spesial juga masih. Ih, itu
Kayaknya tahun ini tuh 44. Saya umur 44. Tadi kan 4 tambah 4, 8. Hoki. 8 katanya hoki kan. Saya merasa ini tahun terhoki saya. Karena selain dikasih rezeki akhir tahun, terus kemarin juga sama Hotel Mulia di host ulang tahun saya sama keluarga saya, kasih hadiah ulang tahunan di Hotel Mulia gitu, traktir sama Mulia. Aduh, itu mah rezeki anak soleh. Tapi yang paling menurut saya highlightnya adalah setelah 12 tahun saya itu belum pernah merayakan ulang tahun sama keluarga. Karena ulang tahun saya itu pas zaman liburan 30 Desember. Jadi kakak saya mau kemana, kakak yang cewek kemana, saya kemana gitu kan, punya keluarga masing-masing. Nggak pernah ketemu, palingan kita video call, send message, foto gitu. Sejak udah lama dulu, sejak saya masih di Jakarta juga gitu. Tapi pas kali ini kok ya pas dapet dari tawanan dari Mulia, terus saya bilang saya mau ngerayain dong lunch di Mulia gitu. Semuanya pas lagi ada di Jakarta. Jadi kakak saya sama keluarganya, kakak saya yang perempuan sama keluarganya, sama adik saya, semuanya kumpul itu, kecuali ibu bapak saya karena saya udah yatim piatu. Tapi saya yakin pasti mereka berdua ada di ruang itu sama kita karena benar-benar itu apa ya, momen spesial sekali buat saya gitu. 12 tahun loh, selama 12 tahun nggak pernah ngerayain ulang tahun bareng keluarga. Dan yang kakak saya yang perempuan, saya 3 tahun nggak ketemu karena covid. Dianya kena covid, terus gantian kan pada nyebar, jadi nggak ketemu. Jadi kemarin tuh pelukan udah kayak kangen, rindu banget. Dan ya semuanya kayak satu jalan gitu dikasih. Pada saya umur 44, 8, hoki. Oke. Kak Santi, mungkin balik lagi ke soal perform nih. Ya. Kan kalau penyanyi-penyanyi, musisi atau band-band zaman sekarang ada readers gitu. Nah, Kak Santi sendiri buat show di sini, perform di sini ada readers khusus nggak sih? Tanya aja mau Hotel Mulia, karena sih paling gampang ya. Saya nggak neko-neko, orangnya gampang-gampang aja, nggak tiba-tiba minta M&M's warna hijau dan merah aja, atau Bear Brand tapi bearnya nengok kiri gitu. Enggak. Saya masuk akal aja, pokoknya saya dikasih makan, penyanyinya nggak lapar, dan makanan di Hotel Mulia kan enak banget. Jadi saya I have no complain. Udah gitu dari mulai dijemput dari airport, diantar tempat latihan, dikasih tempat latihan. Udahlah, saya menganggap saya tuh sudah di part of Mulia family. Oke. Gitu. Ada lagi yang lain? Mbak Santi. Tapi udah tinggal di Bali tuh udah mulai dari saya datang Maret. Begitu, ya. udah akhirnya dan menetap aja di Menetap. Jadi kalau saya sebenarnya mau ngomongin ini di panggung nanti malam 2022 gitu ya. Apa yang kita pelajarin dari 2022 banyak banget. Saya kehilangan 2 orang teman yang benar-benar deket banget sama saya. Salah satunya Reza Gunawan, itu seperti kayak kehilangan sayap gitu, kalau karena dia tuh guru saya banget gitu. Terus juga pandemik yang sepertinya nggak berakhir ya, dan waktu itu kan di Hong Kong selama 2,5 tahun terakhir itu sangat ketat aturannya. Sekarang malah balik lagi karena ada aturan dari Cina dan segala macam. Sampai akhirnya kita semua merasa kehidupan di Hong Kong tuh udah tidak memungkinkan gitu. Tapi ada satu highlight bahwa apapun yang dihadapi di tahun 2002 itu mengajari saya bahwa pada ujungnya pasti ada the silver lining. There's a rainbow after the storm. Maksudnya tahun 2002 akhirnya saya diizinkan dibawa kembali sama Allah ke tanah air. Dan saya bilang dalam hati saya, dan saya manifest dan saya bawa dalam doa, kalau saya pulang ke tanah air, it's not for nothing. Saya mau balik ke panggung, ya Allah, saya pengen balik nyanyi. Dan kalau saya dikasih panggung dan nyanyi, I will try to do my best. Dan boom, dikasih tahun baru dari Mulia, panggung yang insya Allah menurut saya akan membuka banyak panggung yang lain. Karena I'm here, I'm ready to come back. Amin. Insya Allah yang apa yang saya lontarkan, bahwa saya bilang kalau saya balik ke Indonesia, it's not going to be for nothing. I'm going to make it something. Nah, nanti kan 2022 udah banyak banget yang dilalui. Iya. Mau apa sih di 2023? Good question. Saya sempat, kalau ada yang lihat posting Instagram saya gitu ya Mbak ya, saya ngerasa di ulang tahun yang ini adalah awakening. Awakening itu artinya saya ngerasa bahwa dikasih lihat kualitas-kualitas apa saya yang jelek-jelek,
diliatin di depan mata saya gitu. Ada yang ngomong ke saya, ada yang apa. Tapi mostly because karena situasi COVID dan orang-orang jadi stres dan jadi apa gitu kan, dan merubah banyak kepribadian lah ya situasi. Tapi I don't want to make it as an excuse. Tahun 2023 saya pengen fokus untuk memberikan perhatian lebih pada diri saya, kesehatan, karir, keluarga, terus udah juga generate love, give more. Karena beneran deh, give more tuh maksudnya be kind in like dalam kata-kata, dalam kelakuan, dalam memberi gitu. Karena benar-benar setelah kehilangan beberapa orang teman saya karena COVID, karena kecelakaan, karena masuk ICU 1 bulan, you will never know kapan terakhir kita akan bernafas di dunia ini. Jadi setiap hari bangun tidur itu bersyukur bahwa kita masih bisa hidup. Itu dulu. Dan berangkat dari situ, action kita apa nih? 2023 harus lebih baik dari 2022. Itu dulu. Mau nyiptain lagu lagi ya? Udah ada project dong. Nama insya Allah akan di title. Udah boleh ngomong belum nih ya? Boleh. Boleh lah ya, boleh sedikit. Titlenya namanya Shanti 2.0. Ini adalah the new version of Shanti, and hopefully dengan seiringnya berjalan dengan waktu dan ulang tahun saya, hopefully you will meet the new Shanti, which is hopefully the wiser and the better version of Shanti before. Shanti 2.0 ini akan bekerja sama dengan Anton Wiryono, dengan Ugi, dan nanti akan kita lihat surprise-nya apa. Ini mini album dulu. Jadi saya nggak mau terlalu ambisius gitu ya, karena saya tahu juga saya mesti ngejar ketinggalan yang semuanya udah pada berkibar. Tapi I wanna go back to the stage and I will make that happen. Ya, oke? Saya latihan, oke? Lagunya apa aja sih yang dibawain nanti? Ada yang lagu terbaru nggak nanti? Yang itu Love is Deja Vu. Kayaknya yang itu nggak dulu karena itu perlu DJ. Jadi nggak dulu. Saya mix karena kan ini kan audiens hotel juga gitu kan. Jadi saya mix, ada lagu-lagu Indonesia lama yang saya medley, ada lagu-lagu saya yang lama, ada lagu yang baru. Dan juga ada lagu-lagu barat gitu. Jadi tapi nanti semuanya satu flow, satu konsep. Kalau bisa datang ya.